Kan wajar misalnya kan macam-macam. Masalah Pak? Mau langsung apa mau duduk? Alhamdulillah, wasburillah wa ni'matillah, wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara pencanangan inisiasi Kota Layak Pemuda dan pencanangan Kota Layak Pemuda tahun 2017 di Gedung Merdeka Kota Bandung yang kita banggakan ini. Dan tidak semua event-event bisa menggunakan gedung ini untuk acara-acara yang kita laksanakan. Dan untuk itu kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk menggunakan gedung yang sangat bersejarah ini sebagai tempat pencanangan inisiasi Kota Layak Pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga beserta seluruh jajaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang saya hormati PLH Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mizwar beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati, boleh saya sampaikan, alhamdulillah Pak Menteri, kami mungkin kota yang pertama yang mempunyai peraturan daerah tentang pemuda. Itu sudah hadir dan insya Allah itu menjadi landasan hukum kami untuk melakukan keberpihakan anggaran, keberpihakan program dan lain sebagainya. Yang kedua, kami melakukan konsep yang namanya desentralisasi. Ya. Jadi Kota Bandung akan punya pusat pemuda dan ekonomi kreatif. Insya Allah bulan Januari akan selesai 6 lantai. Itu semua kegiatan kepemudaan, ekonomi kreatif akan ada di satu gedung. Insya Allah pertama di Indonesia. Jadi pemuda tinggal datang berkreasi. Kami investasi alat-alat teknologi Pak. Misalkan laser cutting untuk metal, kita 3D printer, kita bikin studio buat bikin film, bikin televisi, musik, dan lain-lain. Tinggal bawa badan aja lah kira-kira begitu ya. Nah ini tidak itu yang terpusat Pak Menteri. Kami melakukan desentralisasi, ada ruang-ruang kepemudaan, basisnya itu adalah kelurahan Pak. Jadi balai kelurahan itu kami wajibkan dipergunakan oleh pemuda-pemuda di wilayah. Jadi insya Allah ada 151 tempat di kelurahan yang menjadi dasar dari kegiatan-kegiatan kepemudaan berbasis wilayah. Kami juga menyampaikan Kota Bandung ini mempunyai program namanya Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan. Itu Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan. Nah ini Creative Center-nya Pak. Insya Allah kami undang Pak Menteri untuk ikut hadir di pembukaan. Insya Allah bulan Januari atau Februari. Nah di wilayah-wilayah sudah kami lakukan. Kemudian juga kami punya program pemuda yang bersifat OKP, tentunya berkumpul di KMPI yang hadir di sini juga. Pemuda yang basisnya wilayah berkumpulnya di Karang Taruna Pak, kira-kira begitu. Nah, karena ada 151 kelurahan, tiap kelurahan kami beri anggaran per tahun 100 juta rupiah agar mereka bisa berkegiatan, beli alat musik, melakukan kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan instrumen Perda, keberpihakan anggaran, infrastruktur,
kegiatan-kegiatan keorganisasian. Mudah-mudahan kami bisa menjadi sebuah semangat bahwa Kota Layak Pemuda insya Allah di Bandung hadir secara maksimal, apalagi wali kotanya masih di usia-usia itu juga. Jadi saya memahami perasaan seusia saya, kira-kira gitu Pak, karena saya belum lansia Pak. Ya. Nah itu saja, dan tentunya kami dukung dari Bandung supaya pencanangan Kota Layak Pemuda ini meng-Indonesia Pak. Ya. Tentunya kota kabupaten lain butuh parameter, ukurannya apa regulasi, apa anggaran, apakah fasilitas, kegiatan. Saya kira itu yang akan kita rumuskan selama 2 hari ini. Jadi terima kasih sudah memilih Bandung, dan Bapak Ibu yang dari daerah, pesan saya terakhir adalah jangan lupa membelanjakan SPJ-nya di Bandung ya, dihabiskan saja supaya ekonomi kami tetap 8% Pak. Itu saja, terima kasih. Ini gedung istimewa, gedung bersejarah. Ini gedung yang memerdekakan banyak negara-negara di Asia Afrika. Jadi beruntung, terima kasih Kementerian Luar Negeri yang sudah memberikan pinjaman tempatnya, juga dari provinsi. Disinilah lahir keputusan-keputusan besar, tidak hanya menyangkut Republik, tapi juga menyangkut dunia internasional. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pelaksana harian Gubernur Jawa Barat yang terhormat Bapak Haji Deddy Miswar, kami persilakan. Pimpinan Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, saya hormati stafus Menteri Luar Negeri untuk isu-isu strategis, dan juga Menteri LHK atau yang mewakili, dan saya hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang saya hormati saudara wali kota dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kota Bandung, yang saya hormati para kepala OPD pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati para gubernur seluruh Indonesia atau yang mewakili, dan saya hormati para bupati, wali kota seluruh Indonesia atau yang mewakili. Saya banggakan pimpinan organisasi kepemudaan yang hadir pada kesempatan ini, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka inisiasi Kota Layak Pemuda tahun 2016 sebagai cikal bakal program penetapan dan penghargaan Kota Layak Pemuda tahun 2017. Nah, kami juga menyalurkan ke cinta rakyat. Jadi buat wirausaha baru Jawa Barat ada akses keuangan yang diberikan juga untuk mengembangkan usahanya melalui bank, melalui BJB. Nah, jadi diharapkan dapat menarik minat pemuda untuk berwirausaha, khususnya di sektor industri kreatif. Ya, secara global nilai ekspor produksi kreatif dari negara kita baru sekitar 3,5% dari total ekspor dunia. Dengan kontribusi tertinggi disumbangkan oleh sektor desain sebesar 61,83%, kemudian karya seni rupa 18,12%, fashion 7,77%, dan kerajinan 7,25%. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati yang mewakili Menko PMK dalam hal Mustafa di bidang usaha mikro, kecil dan menengah,
yang saya hormati staf ahli Kementerian Luar Negeri dalam bidang isu strategis, yang saya hormati staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga Kementerian Dalam Negeri, yang mewakili para menteri dan pekerja yang hadir, yang saya hormati Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat Jenderal Nagapolda Haji Deddy Miswar, yang saya hormati para gubernur atau yang mewakili Forum Komunikasi Pilihan Daerah Jawa Barat yang hadir, Bapak Wakapolda, ada Ketua DPRD Jawa Barat yang kebetulan teman sekolah saya di Bandung, tapi itu semua sih izin Wali Kota Bandung, Pak Ridwan Kamil, para bupati, wakil bupati se-Indonesia yang hadir atau yang mewakili. Saya melihat di sini banyak bupati dan wakil bupati. Tepuk tangan. Para pengurus organisasi kepemudaan, khususnya sahabat-sahabat KNPI dan lebih khusus KNPI Kota Bandung sebagai penggerak utama bersama Pak Wali Kota dan Pak Gubernur. Spesial sahabat saya anggota DPR RI, Bung Niko Siahaan, yang terus mendorong agar inisiasi Kota Layak Pemuda ini dilaksanakan sesegera mungkin. Terima kasih. Dan teman-teman wartawan yang saya hormati, para pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda Olahraga, pimpinan OKP yang hadir, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita semua berkumpul di gedung yang begitu bersejarah, yang Pak Wali Kota menyebut tadi sebagai gedung yang telah memerdekakan banyak negara-negara di kawasan Asia Afrika. Isu ini bukan sekedar pelaksanaan program unggulan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi kita ingin bahwa bagaimana kehadiran pemuda dan pemudi Indonesia tidak hanya menjadi objek dari pembangunan, tapi harus menjadi subjek. Kita angkat mereka, kita perlakukan mereka, kita berikan fasilitas mereka, sekaligus bagaimana kebijakan dan regulasi yang kita buat betul-betul memberikan harapan bagi mereka. Kalau itu tidak kita lakukan hari ini, maka memungkinkan ada antipati yang luar biasa dari anak muda kita. Cukuplah kami di luar, pasti ada yang kata begitu. Cukuplah kami di luar, cukuplah kami menjadi rakyat, cukuplah kami menjadi penonton. Silahkan pemerintah sendiri yang melaksanakan pembangunan. Kalau itu terjadi, bahaya di masa depan Indonesia. Kita harus berikan ruang yang luas. Saya bersyukur Pak Wali Kota tadi telah menggambarkan dan memberikan satu harapan rencana pada bulan Januari nanti akan meresmikan sebuah gedung di mana semua anak muda akan dipersilahkan untuk menunjukkan kebolehannya, menunjukkan keistimewaan dan kelebihannya, agar ke depan betul-betul menjadi generasi yang tangguh, mandiri, dan berdedikasi untuk masa depannya dan masa depan Indonesia. Semoga hal-hal seperti ini menjadi sedekah kita, menjadi jariah kita, para gubernur, para bupati, wali kota, agar waktu yang terbatas di saat kita memimpin ini ke depan bisa ada sesuatu yang ditindaklanjuti dan dirasakan oleh para pemuda di tanah air. Kita menjabat, kalau menteri itu jabatannya 5 tahun, 10 tahun. Kalau nggak dari reshuffle. Gubernur, bupati, wali kota 5-10 tahun. Syukur-syukur ada PLH. Bagaimana waktu yang terbatas ini betul-betul kita curahkan semuanya. Kalau tidak semuanya, mungkin 50% lah. Agar pemuda Indonesia, generasi yang akan melanjutkan estafeta kepemimpinan kita, merasa dilayani, negara hadir, dan mereka betul-betul
mendapat kepercayaan penuh dari mereka. Saya rasakan tidak hanya program-program unggulan yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, PLH Gubernur. Saya rasakan program-program yang kami lakukan pun itu juga ada a priori dari pemuda-pemuda yang tidak mendapatkan program. Saya ambil contoh kewirausahaan. Saya bersyukur Gubernur Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat telah memberikan ruang yang begitu luas dan luar biasa. Inilah beberapa kegalauan saya, di samping soal-soal yang menjadi tantangan luar biasa bagi pemuda kita. Dengan teknologi yang tinggi, maka satu sisi akan berbuah produktivitas, tetapi sisi lain kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, akan berbuah bencana. Nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai komunal yang betul-betul menjadi jati diri bangsa, akhir-akhir ini saya bisa merasakan agak sedikit berkurang. Lebih banyak ke menjadi pribadi-pribadi yang sendiri, menyendiri dan sebagainya. Sampai terus terang kami diingatkan oleh Bapak Wakil Presiden kemarin. Sekarang banyak pemuda Indonesia itu yang lebih khusyuk daripada yang dulu, bahkan lebih khusyuk dan takdim daripada orang tuanya dan bahkan gurunya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Saya tutup dengan pantun Bandung Kota Legenda, legenda di tanah Jawa. Berkumpul kita di Gedung Merdeka, launching inisiasi Kota Layak Pemuda. Kota Bandung gunungnya indah, penduduknya ramah, taat ibadah. Pemuda Bandung tak kenal lelah membangun bangsa yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Udah ini aja lanjutnya. Oh ada lagi ini. Buah anggur, buah semangka, buah nanas, buah durian. Itu nama buah-buahan. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berapa kali ini? 5 ya. Pancasila ya. Kawal anggaran. Makanya dibawa. Kan saya tanya anggaran udah beres. Pak Menteri beres. Teman-teman wartawan yang saya hormati, Wakil Gubernur Bapak Wali Kota, Kota DPRD Bandung, Bapak KMP yang saya hormati, Pak Doni. Inisiasi Kota Layak Pemuda ini lebih kita harapkan ke depan ada fokus bagi pemenuhan anggaran yang dilakukan oleh APBN maupun APBD. Yang kedua, regulasi yang mengikat bagi pemenuhan itu. Dalam hal ini undang-undang kemudian sudah ada, tinggal perda seperti tadi disampaikan itu harus betul-betul dimulai, dan saya kira ini harus ada dukungan penuh dari pemerintah dan legislatif. Kemudian yang ketiga, bagaimana kebijakan-kebijakan yang lain di semua sektor itu harus memberikan peluang yang besar bagi keterlibatan dan partisipasi pemuda di masing-masing kabupaten kota. Dan lebih dari itu, bagaimana slogan-slogan, ujaran, yel-yel maupun isu-isu yang ditampilkan itu harus betul-betul isu-isu kreatif dan memberikan ruang bahwa pemuda hadir, pemuda terlibat, pemuda bisa menjadi pelaku bagi peningkatan ekonomi maupun pemberdayaan yang lain. Nah, karenanya kita semua berkumpul di Gedung Merdeka ini
semangat untuk memerdekakan dan memberikan ruang yang luas bagi kehadiran pemuda itu kita lakukan. Ini mungkin di 2016 sudah kita lihat bagaimana Bandung telah memberikan dedikasi dan inspirasi bagi kita semua bahwa ada keberanian mengalokasikan APBD 3% dari APBD yang ada untuk pemuda, untuk organisasi. Belum kegiatan maupun program-program di masing sektor, di masing-masing dinas, dan untuk memberikan ruang yang luas bagi keterlibatan pemuda, baik sebagai pelaksana maupun dalam hal kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, demikian pula Bandung telah memberikan ruang yang begitu luas dan terbuka bagi lahirnya inovasi, kreativitas, dan produk-produk kreatif yang ditampilkan oleh anak muda. Saya kira kalau semua daerah, semua kota, semua kabupaten punya pikiran dan rencana yang sama, tentu didorong oleh pemimpin. Jadi pentingnya di situ. Jawa Barat, Kota Bandung, dan kota-kota yang lain, kalau kemudian para pemimpin punya passion atau punya giroh semangat yang besar, ini saya kira akan menurunkan memberikan satu efek yang positif bagi lahirnya regulasi, anggaran, fasilitasi, infrastruktur, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Karenanya acara hari ini betapa penting dan sangat strategis, dan ke depan ini harus betul-betul menjadi perhatian yang amat serius bagi kita semua. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih. Mas, mundur Mas. Tanpa Menteri. Tanpa Menteri. Kalau itu salah pemandu. Apa lagi? Oh, Bang Aku. Kawal terus. Kawal. Meskipun. Ayo. Oh iya. Binaan Kawali. Tapi kalau bertemu sama ini kan Karena mereka